Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallah wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulun ba'da. Alhamdulillah, puji sareng syukur panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu masih kena masihan kanikmatan ka urang sadayana hingga urang biasa melaksanakan berbagai kewajiban. Allah pun masihan ka urang sadayana kanikmatan iman sareng Islam. Kanikmatan iman sareng Islam teh bisa orang sadayana biasa membedakan mana anu halal, mana anu haram, mana anu biasa dilaksanakan ku urang, mana anu kada ditepikeun ku urang sadayana. Salatu wassalam mugi surah lumpah bagi dalam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, sahabatna, tabi'in termasuk orang sadayana umatna nu patuh kana ajaran saking baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kurang mudah-mudahan orang nah jasa istiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nu ayeuna nuju diuji ku Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah, baik itu penyakit dan sebagainya, kita doakan semoga Allah memberikan ketabahan, Allah memberikan kesabaran dan diuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu wajib kurang ayeuna menuju ke damai doa bi barakatil al-Fatihah. Ya, selamat orang baca ke Al-Fatihah. Kalau diwali Quran lain terdapat sing dugi, karena memang ada sebagian terdapat Al-Fatihah yang menolak. Ya, sahabat Nabi kantos ayat terdapat dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Allah akan pada mengenana syariat namun di orang sadayana. Bapak Ibu sami-sami karena Allah Subhanahu wa taala jeung ayeuna sumbarina sebenarnya cobi ngegelar judulna meneladani Rasulullah SAW dalam kesempurnaan Islam. Nah, meneladani karasaan memang sasih ayeuna teh sasih anu luar biasa ka urang. Dalam Islam Rabiul Awal di mana ada sosok manusia yang lahir pada saat bulan ini. Namun yang dikenal oleh berbagai orang. Bahkan pamita ayah baginda Rasul yang lahir tanpa kurang luar biasa tergaduh cahaya Islam. Mungkin orang dalam kesesatan, tapi ketika datang Rasulullah SAW hadir ke muka dunia ini membawa kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jadi Maulid Nabi teh luar biasa. Lahirnya Nabi, walaupun ada berbagai pendapat yang membingungkan. Ya, ada salah satu, tapi Pak, kita juga mesti memahami ada satu imam, bukan imam 4 itu yang membingungkan. Tetapi beliau tidak melarang pada orang untuk melaksanakannya, hanya untuk dirinya. Ya, silahkan. Dia tidak pernah melarang. Karena memang kita juga sangat bahagia, orang itu bahagia. Bahkan Bapak Ibu terang anulah saha pamanah Nabi bahagia nalika
baginda Rasul lahir sampai ke Masjid Mbak. Apa Masjid Mbak? Nabi lahir awalnya Rasulullah awal. Sebenarnya terus membebaskan satu budak Abu Lahab, membebaskan satu budak. Lalu apa? Allah berikan keringanan siksaan di hari Senin. Ayo nggak dipasihkan keringanan siksanya orang kami maksudnya orang muslim. Hari Abu Lahab memang nentang ke Rasul, nentang karena agama Allah. Maka ku Allah dengan kegembiraan lahir Nabi Muhammad ngabebaskan hamba saya, ku Allah bilingankeun siksana dina dinten Senin. Atau orang mah dipasihan surga tepang sareng baginda Rasul ketika kita bahagia lahirna baginda Rasul. Bahagia Pak? Bahagia. Bawa tuh bahagia, tinggal wajahnya tuh bahagia. Bu bahagia lahirna Nabi dengan berbagai tadi istilah nama pendapat ya, kita kesampingan mangga, tetapi kita harus bahagia maulid Nabi, makanya diperingati ya, tetapi apa yang harus kita pahami Pak, terkait dengan memperingati Rasul itu iraha pencetusan saha dina sejarah banyak. Ada berapa? Ada 3 tempatnya pencetus memperingati baginda Rasul. Yang ini mau abdi dicatat diadopsi 1 ketika perang salib. Saudara Al-Ayyubi perang salib peperangan utang lami kang jenguna panglah burat. Perang salib. Sampai tentara umat Islam pada saat itu lesuk, lemah, down, gak capek ya perang. Akhirnya umat pintar cerdik Saudara Al-Ayyubi sebagai pemimpin pada saat itu memperingati kelahiran baginda Rasul. Akhirnya semangat juang Pak, semangat sampai menang. Ketika ingat kembali bagaimana baginda Rasul lahir, bagaimana Rasul dalam dakwah. Jadi tidak hanya memperingati tapi kumaha Nabi berdakwah pada saat itu yang sama memperjuangkan Islam. Sehingga apa? Gembira kembali. Nah, orangnya tidak hanya sebatas memperingati, tetapi meneladani Rasulullah. Rasul nyanda Islam dengan kesempurnaan. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, Islam sempurna tuh? Bu, Islam sempurna? Nah, Bu sempurna tuh Islam? Sempurna. Pak sempurna? Karena ini mesti sepakat dari awal. Namun kesempurnaan di mana bahas? Sepakat tuh Islam sempurna? Dari mana kita mengatakan bahwa Islam itu sempurna? Tentu tidak sembarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Maidah ayat yang terakhir turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Itu al-yauma, hari ini. Terakhir, kenapa hari ini? Karena ada alif ulam. Cek santri mah berarti jelas. Sudah menunjukkan jelas alif ulam. Kami yaum belum jelas, tapi al-yauma akmaltu. Hari ini Allah telah sempurnakan lakum untuk wahai Rasul dinakum, agamamu, wa aslamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan untukmu nikmat, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho dengan Islam. Harus aku sempurna. Akmaltu, telah aku sempurnakan. Para sahabat tahu ini sedih Pak. Sebab kenapa? Selesai tugas Rasul, berarti Rasul bakal
cangatku kagungan sedih. Karena kalau sudah selesai Rasul di dunia, namanya kan tidak lama kemudian baginda Rasul wafat. Ya, sebenarnya sakit dan hari Senin subuh beliau datang ke masjid. Abu Bakar jadi imam, dia hendak ke belakang, tapi Rasul mengancam. Sahabat pas apa hatu paku Rasul ke masjid deui pas 2 dinten lah 3 dinten Rasul tegak masjid. Rasul ke masjid deui bahagia. Ternyata itu hari terakhir Rasul bertemu dengan para sahabat. Uwi ka bumi menggigil dan meninggal dunia. Para sahabat sedih. Bahkan Umar bin Khattab sudah nanti Rasul ngaturkeun. Kalau diingatkan oleh Abu Bakar bahwa baginda Rasul itu adalah manusia yang akan sama seperti kita meninggal dunia. Jadi dalilnya Bapak Ibu sekalian bahwa Islam itu adalah sempurna. Nah, disebut sempurna apa? Disebut sempurna teh sadayana aya. Tidak ada sedikit pun kecacatan dalam Islam. Ayah sadayana dalam Islam. Kan sempurna. Kayak ieu aya ada semua disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna dari agama-agama yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya supaya jelas, naon ari Islam? Nah, ini Islam. Apa itu Islam? Bisi orang belum memahami tentang Islam. Karena banyak Islam teh Isya, subuh, Dhuhr, Asar, Maghrib. Islam teh naon? Aya ya. Islam itu apa, Bu? Ibu tak sekarang tahun memeluk agama Islam sudah lama. Bapak sudah lama memeluk agama Islam. Pertanyaannya Islam itu apa? Ada mereka yang kuno, buat aku jawab gue. Saya baca itu kuno. Pasti baca nanti lalu apa? Al-Islam wa din alladhi anzalallahu ala sayyidina Muhammad litandimi ala qatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa ghairihi min banil insan. Ya sampai situlah. Islam teh nyata agama anu diturunkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka saha? Ka Nabi Muhammad. Litandini ala qatil insan. Kanggo ngatur hubungan antara manusia bi khaliqihi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ngatur manusia bi nafsihi dengan dirinya. Yang ketiga, bigoiri mimbanil insan, ngatur manusia sesama manusia. Jadi Islam adalah agama anu ngatur hubungan orang jeung Allah. Orang diatur tuh Pak. Bagaimana kita dengan Allah? Diatur. Naon? Ibadah wal akidah. Akidah sareng ibadah itu diatur. Salat diatur. Akidah ya tidak boleh kita menyekutukan Allah, itu aturan. Lalu wabi nafsi, aturan manusia dengan dirinya. Bapak nggak mau maju, diatur. Pamangkat diatur. Terkenging tinggal bucap. Jadi awalnya kedah tertutup tina pusat sareng lutut. Tertutup. Itu kan aturan. Pami ibu-ibu sadayana kecuali buka dan tangan. Makan diatur ke Pak? Ibu pamit tuangan no, anggo sampein no kanan. Panangan anu mana? Kiri kanan. Nah, abad kanan. Karena Islam mengatur pamit tuan ada anggo tangan kanan. Tidak ada agama yang lain yang mengatur sampai seperti itu. Bahkan disunahkan harus duduk. Bahkan ahli hadis Pak, pamit ahli hadis
antos we berdiri ditolak hadisnya. Ahli hadis ditolak hadis. Jadi hadis ayat doi itu gara-gara seperti itu bisa jadi ditolak. Walaupun isinya benar. Luar biasa. Dan terakhir wabaigoi imbadil dan mengatur dengan manusia saling jatuh. Papa Dajjal ini diatur. Ya, diatur. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan yang atasnya ya Pak. Pas dijelasin namanya di atas tempat ini. Paham ya Pak ya? Jadi Islam itu ngatur 3 aspek kahiji. Urang keje Allah, urang keje urang nyarita, urang sareng pada manusia. Nah, maka dari itu Al-Quran dan salah satunya Imam Al-Ghazali mengatakan Islam itu seperti ini. Ini dalam Al-Quran surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Islam itu diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga penjelasan oleh Imam Al-Ghazali adalah seperti pohon kalimatan thayyibatan, itu digarisbawahi Islam, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Kami berbicara pohon Bapak Ibu, aya naon wae dan pohon. Aya buah, aya daun, mahana aya naon Pak? Aya akar. Dina akar terus ka akar keluar aya batang. Aya naon deui? Ranting. Aya daun, aya buah. Tah Islam teh Allah ya. Kenapa Allah mengumpamakan padahal dulu Pak di Arab teu aya pepohonan ya. Lamun di Sumatera saya di orang saya ka hartos buakal. Di Arab teu aya pepohonan. Mun korma ada aya kita panas. Tapi Allah umpamakan Islam itu seperti pohon. Lihat tersebut Ibrahim ayat 24-25. Ya, jadi asruha sabitun, akarnya kokoh, wa farroha bisama, batang rantingnya menjulang ke langit, tuh diukulahan ayat buahnya yang dimakan. Nah, kita umpamakan Islam. Islam itu ayat akar. Ayah batang, ranting, daun itu tadi. Dalam Al-Quran ya, ada buah. Dalam Islam, apa yang disebut dengan akar? Akar itu adalah akidah. Dan ini penting. Pohon pamidaya akaran kumaha. Jatuh ketika ada angin. Nah, bayangkan kalau kita nggak ada akidahnya pada rumah, maka penting akar itu bisa menentukan kuat dan tidaknya pohon tersebut. Maka dalam Islam akidah itulah yang menentukan. Sehingga para nabi sareng rasul dan para nabi ketika dakwah pertama kali sasaran akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu. Batang, ranting, dan daun adalah syariat, sholat, zakat, ya, bersama manusia dan sebagainya. Nah, di buah ada 2 penafsiran. Imam Al-Ghazali menafsirkan buah. Pertama adalah akhlak, karena buah. Jadi pemikiran dan hoyong dan akhlak anu baik, maka pertama kali dilakukan apa? Akidah dan syariatnya, karena otomatis. Buah mah upami dicebon, ya, dirawat, ya, si ranting dan sebagainya, buahan mah. Tapi lamun
karena daun ranting batangan tadi kurus buahan mah diangkatkeun we. Jadi akhlak itu akan muncul ketika kita menerapkan akidah yang kuat dan syariah yang baik. Dan yang kedua, buah itu disebut sultan, kekuasaan, menurut Imam Al-Ghazali. Ya, kenapa? Karena sultan ini adalah penting yang menjaga akidah dan syariah. Maka ayat kekuasaan, ayat sultan, kumaha akidah umat. Begitu mudah orang untuk keluar dari Islam. Karena banyak tuh saudara-saudara kita ayat di Palestina dibantai. Kenapa? Karena nggak ada sultan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ayat dari Al-Quran ya doa Nabi di surat Al-Isra ya Bani Israil ayat 80. Allah berdoa ketika hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah berdoa apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rasulullah berdoa. Intinya namun berikanlah kepadaku sultan, kekuasaan yang kelak akan menolong agamamu ya Allah. Maka Allah berikan kekuasaan kepada baginda Rasul dan Rasul menjadi kepala negara di Madinah, sehingga bisa perang, bisa menguasai sepertiga ajaran. Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu usul wa sultanun harisun wa ma la usulahu pamahdum wa ma la harisun fadha'itu. Negara dan agama adalah saudara kembar. Agama merupakan dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan runtuh dan dasar tanpa penjaganya akan hilang. Hari ini abdi gambarnya baca di ensiklopedia sholat itu ada hadis yang pertama kali hilang di umat Islam adalah hukum tentang penerapan hukum Islam, dan terakhir yang akan ditinggalkan oleh umat adalah sholat. Dan hari ini terbukti sholat sudah mulai ditinggalkan. Mangga cek kurang kali aja. Untuk sholat yang kemana? Biasa. Ini hadis. Kenapa? Karena nggak ada sultan, nggak ada yang menjaganya. Hilang satu persatu. Urwatan, sedikit demi sedikit hilang Islam. Yang tertinggal ini Pak, tinggal pernikahan. Pernikahan masih kayak Islam. Akadnya, walaupun walimahnya masih bercampur baur. Jadi penting. 3 tadi, akidah, syariah, sultan ataupun akhlak itu adalah satu kesatuan yang tiasa dipisahkan. Hiji harus 3 semuanya. Tidak boleh hilang salah satu di antaranya. Orang ilustrasi itu. Pak, iya naon? Kopi macam nunutan. Iya teh naon? Cikopi. Cikopi tadi naon doa? Kopi heula. Kopi heula apa? Kedua, gula. Telanggung ada gula beureum maka gula bodas. Ada yang sok gula beureum Pak. Sababna gula kaum mas sehat. Gula bodas mah diabetes. Kecuali anu tropicana slim dan awis. Meninggalnya gula beureum. Arek. Selera. Jadi kopi teh kahiji kopi, kadua gula, kakilo cangkir. Dan jadi kopea namanya bikin teh. Muka obat cai panas. Dikumpulkan jantan maci kopi. Pami kopi hukum, cikopi hanes. Kopi. Pami gula hukum. Gula sama kopi. Gula kopi, sanes cikopi.
Ibu upami di piwarang ku bapak, mama ada mau kopi, kumaha? Yuk pak, kopi kalau pakan. Yuk bulana, terus cair aja, ya sepanas, seperti anu bama, pacek, muter, begitu. Nah Islam itu tidak bisa dipisahkan tiga hal. Hilang, seperti kopi. Kata Nabi, iya pak, iya naon? Bah, motor sanes, saha, ada komplit, iya, mesin, iya rangka, iya, bah, sanes motor, terus buat motor mah, nah iya, ngahiji, namun ban ukur, nyaban motor, sanes motor, rangkana, nyarangka, mesin, ya mesin, tapi diizinkan jatah. Jadi Islam itu terdiri dari akidah, syariat, dan sultan atau nabi. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Kita lanjut. Kembali lagi. Ini apa itu akidah? Akar itu adalah rukun iman. Iman kepada Allah. Ini mesti dipahami. Jadi disebut rukun akidah adalah rukun iman. Sama. Jadi akidah itu bermakna rukun iman. Sama Pak. Iman kepada Allah. Ini mesti dipahami oleh kita. Satu saja hilang dari keimanan kita, batal akidah kita. Jadi akidah itu luar biasa. Selanjutnya, nih, Islam mau bicara hukum nggak Pak? Bicara. Dulu Rasulullah SAW menghukum orang yang maling, dihukum Pak. Zaman Rasul ayat zina Pak. Ayat. Nah ngaji. Nah di zaman Rasul ayat zina, ayat maling. Ada ayat Rasul. Sok ngaji kan. Tidak aman zaman Rasul. Nah, Allah membuktikan Al-Quran itu bukan teori saja. Dalam Al-Quran dikata asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potong tangannya. Azaniyatu wazani kullu wahidin minhuma mi'ata zaldah. Berzina laki-laki, berzina perempuan, jerak. Itu yang belum menikah. Yang menikah rajam. Allah buktikan ya Rasul ayat hukum supaya lawan hari ini umatnya mencontoh meneladani apa yang dilakukan Rasulullah. Lamun ayat itu sesuai dengan nisabnya maka harus dihukum dengan hukum potong tangan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mun ayat zina maka harus dirajam. Aceh walaupun itu tidak menerapkan secara totalitas Islam masih diperdebatkan, tapi lumayan anu sholat, anu zina, anu mesum dicabut di Aceh. Ya. Jadi bukan berarti pemahaman kita di Rasul tak aman, bukan. Allah memberikan tahya Rasul ini contoh supaya umat untuk ke depan ngagawean eta. Ini Rasul lakukan, walaupun hari ini tidak dilakukan. Aman kalau Islam dilakukan. Hukum sosial, ya Rasulullah itu paling luar biasa mencontohkan terkait dengan sosial. Islam itu agama sosial. Makanya dalam Islam 80% Al-Quran berbicara tentang manusia dengan manusia kecil. Jadi Islam itu 80% Al-Quran berbicara tentang manusia dengan manusia kecil. Bahkan pahala yang paling tinggi adalah pahala sosial. Bapak kami sholat berjamaah sabar pahalanya 27 derajat. Tapi bapak nyolatkan mayit di sosial ya sabar pahalanya. Satu gunung Uhud besar nggak Pak? Besar. Hanya sholat tak ada ruku, tak ada sujud. Hanya 4 kali takbiran pahalanya 1 kilo. Bayangkan pahala sosial.
Bahkan dalam hadis yang lain, ketika kita hari ini membantu satu kaum muslim, sang diulangi ya tetanggi, menuntut damai, diantar bapaknya ke mobil ke rumah sakit, pahalanya berapa? Pahalanya seperti kita itikaf 30 hari di Masjid Nabawi. Pahalanya ayah ngerasa 30 dinten itikaf tong bojeng 30 dinten 10 dinten wae Ramadan ngalacir. Ramadan yang kira tahun 12 kayak ini jam 2 jam 3 gitu ya. Kok pahala bayangkan 1 bulan itikaf di Masjid Nabawi. Berangkat ke Masjid Nabawi. Apa sih namanya? Luar biasa. Jadi sosial, Islam itu mendorong untuk, karena pahala paling banyak itu sosial. Makanya sesama manusia itu jangan saling bertengkar. Dan orang pas maunya butuh naon sih Pak? Butuh doa dari siapa? Dari orang yang menyelamatkan. Allahumma gfir lahu, alhamdulillah. Mun istri, Allahumma gfir laha, amun bejo. Allahumma gfir lahu wa. Karena bingung tuh jadi bencongnya. Islam ada ayat. Pami pamagat tina kepala, pami istri tina, pami bencong tina nawon, tempatnya bingungnya. Jadi Islam mendorong itu untuk sosial. Makanya jangan sekali-kali kita menyakiti kaum muslimin, menyakiti sesama muslim. Ketika ada perbedaan pendapat, wajar. Dan dicontohkan Pak, ku pendiri Muhammadiyah, ya pengikut pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama dicontohkan. Ada Mali sama satu lagi dari Muhammadiyah datang berkunjung ke berbarengan, ya. Lalu jadi imam teh pertama dari Muhammadiyah. Ya ini Pak, pas subuh teh kunjung ditanya betul. Saya menghargai pendapat dari orang. Enak tuh Pak. Itu enak, keberagaman. Dan itu sesuatu yang diberi. Sama mesti dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah hukum bukan Pak? Bukan. Nah kita bahas di sini. Bid'ah itu bukan hukum, bukan produk hukum, bukan. Nah, kita bahas. Bukan. Tenang. Nanti kita supaya kita paham. Politik, ya Rasulullah politik umum. Ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar bin Khattab ngambek dan masa dirugikannya, ternyata Rasul jauh ke depan politik. Dalam perjanjian Hudaybiyah, maka Rasul dan para sahabatnya tidak boleh datang ke Mekah dalam 2 tahun. Jadi kalau ada, maka mesti diusir kembali karena Umar bin Khattab merasa dirugikan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul ekspansi ke negeri-negeri yang lain. Karena perjanjian tidak boleh saling tidak boleh saling bertengkar. Karena cicing diam, tidak boleh membantu dan yang lainnya. Ini kan yang Rasulullah, sehingga Rasul 2 tahun menyelesaikan yang ada di Madinah. Kaum-kaum yang lain, kabilah-kabilah yang lain. Sehingga dalam 2 tahun kemudian Rasul bisa datang ke masjid dengan foto Mekah. Pintarnya Rasulullah, cerdas. Ya. Pertahanan keamanan jelas, Rasulullah paling luar biasa. Ritual, sholat, zakat, saum, iya dibahas dalam Islam. Budaya, iya. Ya. Pendidikan, luar biasa dalam Islam Pak. Abdi ayah di zaman Umar bin Khattab gaji 40 juta jadi guru. Ente guru TK. Guru TK guru TK. Ayah guru madrasah ya. Jadi ayah gaji nanti 40 juta zaman Umar bin Khattab. Bapak tak saja guru nanti 40 juta ya. Itu zaman Umar bin Khattab. Dalam Islam kenapa? Karena luar biasa. Rasulullah SAW ya, membebaskan tawanan musuh asal memberikan tadi mengajarkan kepada satu kaum muslimin.
dibebaskan. Saking apa pendidikan penting dalam Islam. Penting dalam Islam, awalnya bayarannya cepat buka swasta. Karena negeri gratis, walaupun diangkalan baju, pakaian dan sebagainya. Kemudian apa kerjasama dengan konveksi yang lain. Share sama negeri. Apa kurang lebih di negeri? Nah, lebih kaya saya bayar keras, saya SPP dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi Islam gratis kan semuanya, bukan hanya dari kalangan miskin saja, tapi orang kaya semuanya dibebaskan dalam Islam. Makanya poin-poin Islam hari ini di Timur Tengah, pamisakola ke Timur Tengah gratis kan. So, yang kena ada doa saya pun tidak kali itu kan. Luar biasa. Ini peninggalan dalam Islam. Ekonomi jelas. Hari ini sudah mulai masuk ke syariah. Banyak bangga yang syariah dan sebagainya. Kenapa? Karena ini penting dalam Islam. Dan ini disebut dengan syariah. Inilah syariah. Hukum sosial. Jadi Islam itu mengatur semua ini. Tidak hanya aspek sosial, tidak hanya aspek ritual, hukum, sholat, zakat, saum, haji. Ini bagian kecil dari Islam. Para Islam semuanya mengatur. Kadang orang ributnya di mana? Sholat. Ributnya di mana? Zakat. Seolah-olah Islam itu hanya itu saja. Tetapi Islam itu semuanya ngatur. Pendidikan ngatur, sosial ngatur, politik. Rasulullah itu sampai hari ini ada diakui sebagai pemimpin nomor 1 dunia yang tidak terkalahkan. Duit ayo. Kalau saya mau tulis orang Barat, orang Islam. Barat mengakui nomor 1 Rasul pemimpin yang luar biasa. Berbicara pemimpin, bicara politik. Nah, itu Islam. Lagu apa? Lagu benarnya percepat. Ini akhirnya dari semua. Penjaga akhlak dan sultan ini menjaga hukum supaya hukumnya masih diterapkan, sosialnya dijaga, sultan, pemimpin, politik, apa dan sebagainya dijaga. Gak ada zaman dulu ya, tidak akan terjadi seperti di Nepal atau di Urang alhamdulillah. Kenapa? Karena ada penjaga, ada sultan. Lihat di Nepal, kalau tidak manusia, walaupun mereka pun korupsinya luar biasa, hukumannya nih dibully dira kan aurat ya, dibolehkan tidak manusia. Kenapa? Karena di Islam jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu dalam Islam ayah ngadu ke Khalifah Umar bin Khattab gara-gara naon sih? Gara-gara jadi imam, gubernur kan. Umar jadi imam, parahnya ngoy bacaan. Dong apa? Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ya tak gubernur deh, menjalankan imam panjang bacaannya. Kalau bapak itu ayat imam panjang kumaha? Orang mau jujur-jujuran we. Pak, kamu ayat imam tarawih panjang dari rumah bapak. Ada protes? Mari dari masjid. Dengan masjid lu gampang para wacana pendek. Sama. Orang itu juga ngadu ke Khalifah. Wahai Khalifah, kumaha? Langsung Khalifah Umar bin Khattab memberhentikan dia jadi gubernur. Maksiat ke Pak? Zina itu, korupsi itu, gara-gara naon? Bacaan apa? Jadi berhentikan jadi gubernur. Ayo demo. Apalagi yang maksiat. Terjadi juga di Umar bin Khattab pada saat itu ada gubernur juga. Rumah orang Yahudi dihancurkan karena tanah itu akan dibangun masjid. Orang Yahudi dongkap tebi-tebi kata, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, bumi abdi digusur permana serayot, abdi eueun di tempat digusur. Lalu apa yang terjadi? Umar bin Khattab nyangat tulangnya digerakkan pedang. Tahu pasti kena. Bingung orang Yahudi. Kalau pakai bingungnya ngadu di pasihan tulang. Kan orang tulang tadi sebelah. Ya punya tulang tadi sebelah di sok dan sebagainya. Bingung. Jauh-jauh kan dia ngadu tulang. Pokoknya maju kalian itu. Angkat masih kena. Aku bener eta. Maketer. Bangun deh terima. Bangun deh. Saking kusir. Atau sana enteng enggak enak. Jadi gubernur kudu lurus jika pernah nih. Tong berbuat lamun terus
berdamai. Sieun teu aya jika mewah, teu aya jika mah di Indonesia sampai menghancurkan semuanya. Nah, kenapa? Karena diatur oleh sultan. Sultannya disebut bahasanya ada pami Abu Bakar disebut dengan khalifah. Upami Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin. Upami Sayyidina Ali disebut imam. Jadi tiga inilah kata-kata yang ada dalam sultan. Semuanya adalah sultan. Walaupun keempatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali disebut dalam sejarah orang disebut Khulafaur Rasyidin. Itu tahun jangan ada dipikirkan ada yang menyebut khalifah. Itu Umar bin Khattab. Ya, itu siapa? Amirul Mukminin kita. Dalam Islam ada, bahkan dalam sejarah-sejarah buku-buku agama itu disebut Khulafaur Rasyidin. Paham ya Pak ya? Jadi sultan itu tiga. Kenapa tiga ini penting? Karena yang menjaga kita. Nih, akidah. Akidah itu adalah pemahaman yang menghubungkan antara kehidupan dunia dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Sebelum ada dunia, kita yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami sebelum dunia ada Allah Subhanahu wa taala, maka di dunia pun akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena akhirat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat apa? Anu percaya ke Allah, ayat itu. Ayat ateis. Tidak percaya ke Allah. Di dunia ini mah bebas ya. Sehingga ada mau kayak ketemu yang akhirat. Ya kan? Makanya di ateis atau di komunis ada istilah namanya reinkarnasi. Menggeus maut berapa puluh tahun kemudian akan bangkit yang sama, itu kan reinkarnasi. Itu kan pemahamannya misalnya. Kalau kita sebagai kaum muslimin yakin ini Allah di dunia pun harus kembali di dunia pun harus beribadah kepada Allah, maka akhirat pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan akidah semuanya. Nah, disinilah terkait dengan syariat. Syariat itu adalah aturan. Aturan kita ada yang halal, ada yang haram. Dua enteng sebetulnya. Lamun halal, haram. Berbicara masalah makanan, berbicara masalah hal-hal tadi ya, itu dalam Al-Quran sangat sedikit. Jadi jangan ditanya haramnya, tapi halalnya banyak. Dalam Al-Quran yang haram babi, khamr, selesai. Selebihnya halal. Tapi kalau perbuatan, maka disitulah hukum tadi. Memahami syariat. Ini produk hukum kita tuh ada 5. Pertama, ketika berpikir ada wajib, itu hukum. Produk hukum Islam itu ada 5. Pertama, wajib. Namun wajib ada hukum apa? Kudu pras, sok lah gitu. Pami sunnah, iya sunnah ada bahaya ya. Pemikiran sunnah, sunnah wajib pak. Dilaksanakan, mendapatkan pahala. Tidak dilaksanakan, tidak bermasalah. Sami bu, akur, lepas, nanti pas, cetak dia. Sebab naon, upami sunnah pemahaman itu, pami dilaksanakan dengan pahala, pami tidak, maka mau dilaksanakan sebab dengan nawan terus. Terus pak, pemahaman ada, makanya ada sholat sunnah, dan dengan nawan, nanti sholat tahajud, dan dengan nawan. Nah, sholat duha, datang naon. Nah, sholat suruh, datang naon. Karena pemahaman sunnah itu kita rubah. Siapa dirubah ya Pak? Pemahaman anak, pahami sunnah, alus prak. Nah, alus praktek lebih baik dikerjakan. Upami kalau pemahaman sunnah lebih baik dikerjakan, dilakukan deh. Siapa dirubah? Entah tadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Pasti bapak ibu pilih mana? Tidak apa-apa. Ayat nama ini halus prak. Itu pemikiran kita terkait dengan memahami syariat. Ini produk hukum.
Mubah, mubah makum deh, mubahnya dan tidak ada masalah. Tapi mubah bisa berpahala apa? Bisa. Jenggot sunnah atau mubah? Mubah. Sabab orang kafir dia jenggotan. Ayo itu mas sunnah orang kafir oke. Tapi ini mubah. Tapi ketika hari ini kita berjenggot karena melihat baginda Rasul berjenggot, pahala. Abi jenggot itu karena cinta kepada Rasul. Bapak tuangna ibu jari karena tadi ini cinta aku kepada Rasul. Abi nganggo minyak rambut zaitun karena Rasul menggunakan minyak zaitun. Ini kecintaan saya kepada Nabi, ikut pahala. Masih zaitun ya. Kompris. Entah mengadai mapener kabulnya kancok. Gento sana pun zaitun. Sabab naon? Rasul teh ternyata kami nganggo minyak rambut zaitun. Abi ngese zaitun. Sabab kecintaan saya kepada Nabi. Oh, Nabi nggak boleh ya Rasul. Mudah-mudahan dengan cinta itu kami dipertemukan. Rasul paminuan buah-buahan naon Pak paling dasar Rasul. Sama kan? Kayak orang mah atas jelas setiap pagi Rasul makan kurma 3 maka akan sehat. Tapi salah satu yang sudah ada naon? Sama angkatnya kan dalam sebuah sebagai buah dari surga. Apa tuh nama buah-buahan? Jauh sama murah. Murah aja loba. Ya, tapi Rasul mah sama. Apa yang bisa sama? Kita makro. Bagaimana pemikiran kita kalau makro? Halus cul tinggalkan. Halus cul tinggalkan. Bau-bau tinggalkan. Jengkol ada buah, sokrat tua, ada semua. Ya, tapi kalau haram maka kudu cul tinggalkan. Pikiran naon ini produk hukum kelima. Bid'ah tidak masuk di sini. Tapi bid'ah nanti kita berbicara terkait dengan tadi perbuatan. Perbuatan yang mana? Bid'ah itu apa Pak? Sesuatu yang tidak ada di zaman baginda Rasul. HP ada di zaman Rasul? Bid'ah hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bid'ah kan tidak ada zaman Nabi tapi boleh. Paham? Laptop zaman Nabi itu bid'ah kan? Tapi hukumnya gimana? Sholat 4 rakaat subuh bid'ah? Bid'ah? Bid'ah. Hukumnya haram. Mbak pintar apa? Gitu. Paham kan? Jadi kita memahami sesuatu karena ada dalilnya hukum kita itu 5 selesai. Oke, terkait dengan perasaan. Lamun wajib cinta yang butuh. Upami sunnah lebah haja akal. Tapi mau ke sunnah tuh lebah dan melaksanakan sunnah. Nah, eta anu wajib sudahlah. Kita tidak berbicara lagi ada wajib. Lamun sunnah mah naon? Lebah. Salat sunnah lebah. Untuk zikir lebah karena sunnah. Dengiring sholat ke mayit lebah karena wajib kifayah. Pahala luar biasa. Mubah hare-hare perasaan kita. Makruh hariwang sieun. Karena makruh itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun haram sebab icigeuh. Mun aya dia ngalaksanakeun keharaman, perasaan orang benar-benar lain atau bahaya dalam atau. Kudu kieu aya nu mabok, hate urang perasaan urang berahuman. Hayang ngajo, minimal hayang, walaupun teu ngajo. Tapi sudah ada dalam hati hayang ngajo. Dalam hati naon? Lamun aya kaharaman urang teu geuleuh, urang teu licin, maka dipertanyakan keimanannya. Ya, paham ya Pak ya? Ini produk hukum Islam itu 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, selesai. Selebihnya nanti dilihat bagaimana perbuatannya. Oke, ini langsung bentar lagi Mama lagi dalam skemanya kita langsung ya.
Jadi hubungan dengan Allah, kita dengan Allah, akidah, ibadah, hukum iman, hukum Islam 10% dengan Al-Quran. Manusia dengan dirinya 10%. Tetapi dengan manusia, muamalah, ukhuwah, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, sosial, pergaulan, sanksi, dan hukum 80% dalam Al-Quran. Kita seringkali menjalankan yang 10-10, tapi 80% kita tidak dijalankan. Contoh, ini penutup ayatnya, apa tuh biru Nabi Ban kita kotak puluh Nabi Ban, kama jazab mayat awal dari kami, illa khizyun bil hayatid dunya, wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyadil adab, wa Allahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu menerapkan hukum Allah, Alkitab, Al-Quran setengah-setengah? Kamu kufur, kamu sebagian imam. Fama jazab mayat awal dari kalau begitu cek Allah, fama jazab mayat awal dari kami, illa khizyun bil hayatid dunya. Di dunia bakal mendapatkan persis orang itu. Islam dihinakan. Lihat saudara-saudara kita merasa dibunuh ribuan. Kita gimana? Tidak bisa apa? Kehinaan kan? Numpang miskin masa? Islam. Numpang zina? Numpang dan sebagainya. Itu di dunia apa? Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyadil adab. Nanti kemudian di akhirat diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat. Jadi tidak boleh melaksanakan Islam setengah-setengah, harus semuanya. Nah, terakhir di surat apa? Al-Baqarah ayat 108. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Umat Islam melaksanakan sedunia sahur. Sami kan? Ini ayat di Al-Baqarah. Ada satu lagi di Al-Baqarah yang dilupakan. 77. Konteksnya sama. Oke, kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ayat selanjutnya. Ya sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Tapi yang ini tidak dilaksanakan. Tapi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dilaksanakan sahur. Tetapi ketika berbicara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan kisos di dalam pembunuhan. Dilaksanakan kan? Anu nggak bunuh dibunuh diri kan? Kecuali bunuh diri ya. Kemarin bagaimana Bojong Soal, Banjaran, bunuh diri karena salah kina, pinjol, bawa hutang. Hati-hati. Jadi bunuh diri. Anaknya dibunuh dulu, lalu dianya juga bunuh diri. Membunuh dan bunuh diri, dosa besar. Tapi kalau dalam pembunuhan jelas sama tuh Pak, konteksnya sama. Menggunakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas dan kutiba alaikumussyam. Sami itu, sami cuma beda pekerjaannya. Lu hiji saum, lu hiji qisas. Tapi nah anu qisas tidak dilaksanakan. Padahal di Al-Quran, jangan-jangan kita termasuk surat Al-Baqarah tadi akatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini renungan bagi kita Pak. Jangan-jangan kenapa kita hari ini Indonesia hari ini karena tidak kembali kepada dari kepada Rasulullah SAW dalam kehidupan semuanya. Mungkin kita baru aspek hanya ritual saja. Kita belum menerapkan yang lain-lainnya. Ekonomi kita bisa jadi banyak ribawi. Saya ketika Islam diterapkan oleh diri kita sendiri, maka apa? Banyak hal yang kita dapatkan. Saya ngobrol dengan Pak DKM, Pak DKM Pak Budi. Beliau itu kan salah satu dari pegawai bank. Kenapa saya keluar? Karena riba haram. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau berikan pendapatan yang lebih yang halal. Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang haram, maka apa yang terjadi? Allah berikan asal tadi ada niat yang kuat dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Jadi ketika Islam diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, syariat kita benar, maka Allah berikan. Karena tidak mungkin Allah akan menzalimi umatnya. Ketika kita kembali kepada Allah, kita akan tenang. Kebahagiaan itu dari kita.
Ya, Bapak terbahagia teh karena apa? Karena tidak menerapkan syarat Islam dan tidak bersyukur. Allah sudah berikan pada kita segala-galanya. Tapi orang yang lain, makanya korupsi itu bahagia. Ya, so korupsi bahagia tuh Pak. Kenapa tidak bahagia? Karena tidak menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Beunang ayeuna Menteri Agama Kapogor kenging ayeuna. Nadine Karim kenging ayeuna sama riuh. Kenapa? Karena tidak kembali kepada Al-Qur'an. Di momen Maulid Nabi, mari kita sama-sama meneladani baginda Rasul saat bulan ya, karena banyak tugas kita ternyata banyak Pak. Ilmu kita teh masih sedikit. Ya, masih sedikit hari ini. Makanya yuk kita sama-sama terus belajar dengan mengkaji Islam. Insya Allah kita akan bahas, kita akan tahu semua. Insya Allah dengan kesempatan kita akan coba nanti membahas terkait dengan perubahan gimana sih. Kadang-kadang kita hanya membahas orang-orang mati, tetapi banyak yang salah terkait dengan awal titik dari perubahan. Kata Pak Ketan, bila ada pertaruhan satu atau dua sekarang. Ya. Yang terakhir, Islam jangan sepotong-sepotong, tidak bertahap, tidak dicampur. Artinya Islam ada 100%. Kenapa kita ngobrolnya sambil di dalam sarapan, pilih masalah apa katanya. Mengawaran tutup kok istighfar, alhamdulillah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.